Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda sudah mengetahui tempat wisata terindah di dunia, kali ini adalah 7 bangunan peninggalan budaya Islam termegah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kita terus bersama berbagi info menarik. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman Masjid Aceh. Raya Baitur Rahman adalah sebuah masjid yang terletak di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid Raya Baitur Rahman adalah simbol agama, budaya, semangat kekuatan, perjuangan dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini adalah landmark Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari bencana tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam. Masjid Raya yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah. Masjid kerajaan yang asli menampilkan atap jerangi berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman awalnya dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama Gerrit Bruins. Desainnya kemudian diadaptasi oleh LP Lux, yang juga mengawasi pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor Lai Asi. Desain yang dipilih adalah gaya kebangkitan Mughal, yang dicirikan oleh kubah besar dengan menara-menara. Kubah hitam uniknya dibangun dari sirap kayu keras yang digabung menjadi ubin. Pada awalnya, Masjid Raya Baitur Rahman hanya memiliki satu kubah dan satu menara. Kubah-kubah dan menara-menara ekstra baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Hari ini Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 menara termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Dari Masjid Baitur Rahman Aceh kita menuju bangunan selanjutnya. Kali ini bukan masjid melainkan sebuah istana megah yang berdiri di Provinsi Granada, Spanyol. Istana Alhambra. Mungkin kota Alhambra tak asing bagi pecinta drama Korea. Drama Korea berjudul Memories of the Alhambra, yang diperankan oleh Park Shin Hye dan Hyun Bin ini mengambil latar dari keindahan kota Granada, Spanyol yang memiliki sebuah bangunan ikonik, yaitu Istana Alhambra. Istana ini adalah pusat kekuasaan dinasti Bani Ahmad, yang merupakan dinasti Islam terakhir di Andalusia. Istana ini menjadi saksi bisu kejayaan dan juga kehancuran Imperium Islam di Andalusia. Pada tahun 1232 Masehi, Sultan Muhammad bin Al-Ahmar membangun sebuah istana yang indah di sebuah bukit bernama La Sabika, di kota Granada, Spanyol. Istana ini kemudian dikenal dengan nama Alhambra. Dalam bahasa Arab, bangunan ini disebut Ka'lat Alhamra atau Istana Merah. Disebut demikian karena dinding istana ini yang berwarna kemerah-merahan. Istana Alhambra terletak di titik paling strategis kota Granada. Berada pada ketinggian kurang lebih 150 meter. Dari tempat ini kita bisa terlihat pemandangan seluruh kota hingga sejauh mata memandang. Luas komplek Istana Alhambra sekitar 14 hektar, dikelilingi oleh benteng-benteng dengan pola tidak beraturan. Secara garis besar, Istana Alhambra dibagi menjadi 3 bagian, yang ketiganya dibangun pada era pemerintahan yang berbeda. Bagian pertama, atau yang tertua, dikenal dengan nama Meksuar. Sebagian catatan sejarah meragukan asal-usul bangunan tersebut. Bagian interior bangunan Meksuar sudah banyak ditambahkan dan dilakukan renovasi. Namun, bagian dalamnya bangunan tersebut tampak masih utuh dan mengekspresikan cita rasa arsitektur Islam. Seperti 4 pilar dan kolom yang ada di dalamnya, kaligrafi dengan tulisan kufi di dinding, serta corak marmer yang juga menempel di dinding Meksuar. Pada tahun 1984, Alhambra ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO bersama dengan 2 situs Islam lainnya, seperti Al-Baicin atau Al-Baizin, dan Taman Generalife. Istana Alhambra memiliki bentuk tidak beraturan yang dikelilingi benteng pertahanan. Dari istana yang megah kita beranjak ke masjid yang tidak kalah megah dari Istana Alhambra, yaitu Masjid Sulaiman. Masjid Sulaiman
Masjid Raya Sulaiman adalah masjid yang dibangun oleh dinasti Utsmaniyah pada masa Sultan Sulaiman Al-Konuni yang terletak di bukit ketiga di antara 7 bukit kota Istanbul, Turki. Mulai pembangunan sejak tahun 1550 dan selesai 1557 dengan arsiteknya Mimar Sinan. Masjid Raya Sulaimaniye atau Sulaimaniyah, dibangun atas perintah Sultan Sulaiman Al-Konuni, Sulaiman Agung, dan dirancang oleh arsitek Kekaisaran Mimar Sinan. Prasasti di utara masjid diukir dalam tulisan Arab atau kaligrafi Islam khat sulux pada 3 marmer bertuliskan 1550 dan peresmian tahun 1557. Desain Masjid Sulaimaniyeh merupakan representasi sadar diri Sulaiman tentang dirinya sebagai Solomon kedua. Ini terinspirasi dari kubah batu yang dibangun di situs kuil Salomo. Seperti masjid-masjid kerajaan lainnya di Istanbul, pintu masuk halaman depan masjid ada air mancur. Di 4 sudut halaman adalah 4 menara. 2 menara yang lebih tinggi memiliki 3 galeri, serifes dan dengan ketinggian 63,8 meter, 209 kaki, dan 76 meter, 249 kaki. Kubah utama tingginya 53 meter, 174 kaki, dan memiliki diameter 26,5 meter, 86,9 kaki. Pada saat dibangun, kubah itu adalah yang tertinggi di Kekaisaran Ottoman. Yang selanjutnya adalah Masjid Megah Sultan Ahmed yang berdiri di negara Turki. Masjid ini hampir mirip dengan Masjid Sulaiman. Masjid Sultan Ahmed. Masjid Sultan Ahmed adalah sebuah masjid di Istanbul, kota terbesar di Turki dan merupakan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah, dari 1453 sampai 1923. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Biru karena pada masa lalu interiornya berwarna biru. Masjid ini dibangun antara tahun 1609 dan 1616 atas perintah Sultan Ahmed pertama, yang kemudian menjadi nama masjid tersebut. Ia dimakamkan di halaman masjid. Masjid ini terletak di kawasan tertua di Istanbul, di mana sebelum 1453 merupakan pusat Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Berada di dekat situs kuno Hippodrome, serta berdekatan juga dengan apa yang dulunya bernama Gereja Kristen Kebijaksanaan Suci, Hagia Sophia, yang diubah fungsinya menjadi museum dan sekarang kembali difungsikan sebagai masjid. Jaraknya cukup dekat dengan Istana Topkapi, tempat kediaman para Sultan Utsmaniyah sampai tahun 1853 dan tidak jauh dari pantai Bosporus. Dilihat dari laut, kubah dan menaranya mendominasi cakrawala kota Istanbul. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Biru karena warna cat interiornya didominasi warna biru. Akan tetapi cat biru tersebut bukan merupakan bagian dari dekor asli masjid, maka cat tersebut dihilangkan. Sekarang, interior masjid ini tidak terlihat berwarna biru. Arsitek Masjid Sultan Ahmed, Sedefar Mehmet Aga, diberi mandat untuk tidak perlu berhemat biaya dalam penciptaan tempat ibadah umat Islam yang besar dan indah ini. Struktur dasar bangunan ini hampir berbentuk kubus berukuran 53 x 51 meter. Jika tadi kita sudah melihat masjid dan istana yang megah, kali ini bangunannya berbeda dari bangunan sebelumnya. Ini adalah sebuah jembatan, yaitu Jembatan Siospol. Jembatan Siospol. Siospol yang berarti 33 lengkungan atau jembatan 33 lengkungan, juga disebut Jembatan Allah Ferdihan, adalah salah satu dari 11 jembatan di Isfahan, Iran. Sangat peringkat sebagai salah satu contoh yang paling terkenal dari desain jembatan Safawi. Jembatan Siospol, Isfahan, Iran. Bangunan ini dibangun sejak tahun 1599 dan terbuat dari batu dan batu bata. Jembatan yang berdiri dengan kokoh dan terbentang di atas aliran sungai Zayandeh. Panjang dari jembatan ini sekitar 297,76 meter dan memiliki lebar seluas 13,75 meter.
Bangunan selanjutnya adalah yang bentuknya berbeda dari bangunan-bangunan sebelumnya. Ini adalah Masjid Xi'an China. Masjid Raya Xi'an. Xi'an adalah ibu kota provinsi Shaanxi yang dulunya disebut Chang'an. Indonesia. Xi'an terletak di Huazhou Distrik, sekitar 120 km sebelah barat Gunung Huangshan, salah satu dari kelima gunung terkenal di negeri China. Assalamualaikum. Xi'an juga merupakan pusat dari 12 dinasti Assalamualaikum. yang ada di China. Di kota ini terkenal sebuah bangunan masjid tua yang sudah berumur Masjid lebih ini dari udah lama 1000 banget, tahun dibangun dan pada abad disebut ke-8 sebagai Masehi. masjid tertua Kalau di kita China, lihat yakni sekilas Masjid pertama, Agung Xi'an. mungkin kita nggak akan mengira ini Masjid adalah Agung sebuah Xi'an bangunan dibangun masjid. pada tahun Bentuknya mirip sebuah 742 kelenteng di tahun ataupun pertama sebuah kuil pemerintahan Cina kuno. Kaisar Tiabu Ya, dari seperti dinasti arsitektur Tang Cina pada umumnya. 618 sampai 907. Meski sudah berusia begitu tua, masjid yang lebih mirip sebuah bangunan kelenteng ini masih berfungsi dengan baik hingga kini, dan pada tahun 1998 yang lalu menetapkan bangunan Masjid Agung Xi'an sebagai warisan sejarah China. Konon masjid ini dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, seorang laksamana angkatan laut China di masa dinasti Ming. Beliau adalah seorang muslim yang gemar memakmurkan masjid. Beliau juga sudah menunaikan rukun Islam kelima ibadah haji, itu sebabnya embel-embel haji pun melekat pada namanya. Beliau terkenal dengan tindakannya memberantas bajak laut di Laut China Selatan. Perjalanan keliling dunia armada laut Laksamana Cheng Ho meninggalkan jejak di beberapa kota di Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini sudah berdiri 3 masjid yang dibangun oleh Muslim Indonesia keturunan China, dan nama masjid-masjid yang didirikan itu dinisbatkan kepada sang Laksamana sebagai penghormatan bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah bangunan yang megah dan mewah, bahkan semua orang ingin mengunjungi sebagai sebuah museum. Nah, demikianlah video 7 bangunan peninggalan budaya Islam termegah dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun ada potensi salah informasi, maka tidak mesti harus dipercayai kebenarannya, wallahu a'lam. Mumpung kamu masih di sini, bagaimana kalau like, share, dan subscribe video ini? Biar teman-teman kamu bisa kebagian informasi dari video ini. Tonton juga video yang lain dari channel ini. Terima kasih telah menonton video ini, jazakumullah khairon. Selamat ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.